Dalam fiqhul islami, boleh seorang lelaki yang hendak melamar seorang perempuan melihat wajahnya dan kedua tapak tangannya. Dari wajah dan kedua tapak tangan, maka di situ ada makna, ada maksud, ada kesimpulan yang luar biasa. Berangkat dari itu, ada salah satu karyanya Ibnu Sina yang menjelaskan bagaimana menyingkap asrarun nisa, rahasia-rahasia an-nisa, kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji seputar asrarun nisa, rahasia-rahasia an-nisa'i, kaum perempuan. Sehingga melihat satu objek akan memiliki banyak makna yang istimewa, makna yang jarang kita ketahui bersama. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah min kitab Ibnu Sina. Keterangan ini diambil dari karyanya Ibnu Sina. Fiha asrarun nikah, yang mana di situ terdapat rahasia-rahasia pernikahan. Qala, ia berkata, idza aradta an ta'rifa asraran nisa'i, jika engkau ingin mengetahui rahasia-rahasia kaum perempuan, fanzur ilaihinna, maka lihatlah mereka. Jadi kitab yang kita kaji ini adalah kutipan dari salah satu karyanya Ibnu Sina, atau nama lainnya adalah Avicenna. Pada keterangan ini beliau berkata, jika engkau ingin tahu rahasia-rahasia kaum perempuan, maka lihatlah mereka. Fa idza ra'aita lisanal mar'ati raqiqan, jika engkau melihat lidahnya perempuan raqiqan, tipis, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasannya perempuan itu katsiratul la'ibi, ia sering bermain, banyak bercanda, seperti itu. Jadi kalau lidahnya itu tipis, berarti perempuan ini secara karakter, secara watak suka bercanda, suka bermain, suka menggoda, dan lain sebagainya. Wa idza ra'aita al-mar'ata katsiratad dhahiki, jika engkau melihat perempuan katsiratad dhahiki, ia banyak tertawa, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasannya perempuan ini qaribatus syahwah, dekat syahwahnya. Kalau dekat syahwahnya, gampang syahwah, gampang mengalami al-itharah, perangsangan. Jadi kalau perempuan ini suka tertawa, berarti ia gampang bangkit, gampang dibangkitkan. Wa idza ra'aita, jika engkau melihat al-mar'ata, seorang perempuan, qalilatad dhahiki, sedikit tawanya, jarang tertawa, fa'lam, ketahuilah dia, annaha, bahwasannya perempuan ini qalilatul harakati, jarang bergerak, sedikit bergerak, wa syahwatuha ba'idah, dan syahwatnya jauh. Artinya tidak gampang mengalami al-itharah, perangsangan, karena memang sedikit bergerak dan sulit dipanasi lek coro sepeda motor itu. Jadi kalau sepeda motor itu sulit dipanaskan. Wa idza ra'aita al-mar'ata, jika engkau melihat perempuan zarqa al-ainain, kedua matanya itu berwarna biru, fa'alam, ketahuilah olehmu, annaha, bahwasannya dia la tashba'u, ia tidak puas, tidak kenyang, minan nikahi, dari pernikahan, atau minan nikahi, dari perjimaan. Jadi kalau perempuan itu kedua matanya berwarna biru, ini sulit mengalami makom ar-ridha, makomnya kepuasan itu sulit. Kalau sulit puas, ya berarti kurang terus. Wow, keren. Wa idza ra'aita, dan jika engkau melihat lisanal mar'ati, lidahnya perempuan, ahmar, terlihat kemerah-merahan, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasannya perempuan ini ladhiyatul farji, enak al-farji, farjinya, berarti apemnya itu nikmat, enak. Ay mula'atun bi'ishba'ihi,
ay yakni mula'atun, senang, tergila-gila, bi'ishba'ihi, dipuaskan. Jadi apemnya itu suka, kalau diberi kepuasan itu suka. Makanya disebut ladhiyatul farji, enak al-farji, farjinya, apemnya. Faham ya? Kemudian wa idza ra'aita, jika engkau melihat lisanal mar'ati, lidahnya seorang perempuan, abyadha, berwarna putih, lidahnya berwarna putih, fa'lam, ketahuilah, anna farjaha, bahwasannya farjinya, samitun, maknanya diam. Samit ini maknanya diam, ada kalanya diam itu tidak gampang bangkit. Kemudian ya dia tidak begitu syahwalah dengan urusan al-jima'ah. Bisa seperti itu. Karena makna aslinya samit ya diam. Wa idza ra'aita, jika engkau melihat syafatal mar'ati, bibirnya perempuan, bayadha'a, berwarna putih. Berarti bibir ini bukan berwarna merah, tapi justru berwarna putih. Fa'alam, maka ketahuilah, anna farjaha, bahwasannya farji perempuan itu, haidun, sedang haid, muntinur raihah, baunya tidak enak, baunya busuk, seperti itu. Jika engkau melihat bibirnya seorang perempuan ini berwarna putih, pucat kalau bahasa kita, ketahuilah bahwasannya farjinya atau apemnya itu haid dan baunya tidak enak. Wa idza ra'aita, jika engkau melihat famal mar'ati, mulutnya perempuan, dayiqan, rapat, sempit, kecil mulutnya, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasannya wanita itu, dayiqatul farji, dayiqatu, sempit, al farji, farjinya, muhibbatun, suka, lin nikahi, pada perjimaan. Jadi kalau kamu melihat mulutnya perempuan ini sempit, kecil, mungil, berarti apemnya juga sempit dan suka dengan an-nikahi. An-nikahi ini al-jima'i, perjimaan. Wa idza ra'aita, jika engkau melihat al-mar'ata, seorang perempuan, qasiratal qaddi, postur tubuhnya itu pendek, wasi'atal fami, postur tubuhnya pendek, mulutnya lebar, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasannya perempuan itu, wasi'atul farji, farjinya wasi'ah, lebar, apemnya lebar. Jadi kalau lebar ya longgar. Kalau kamu menemukan perempuan ini postur tubuhnya kecil, kemudian mulutnya lebar, berarti al-farj itu wasi'ah, lebar. Wahadha, adapun ini, ra'yun, adalah pendapat, qad yusadifu, terkadang tepat. Yusadifu, mengena, waqi'an, pada realita, artinya terkadang tepat, walaysa bilazimin, tapi tidak pasti, bukanlah sesuatu yang menetap pasti begini, tidak. Ta'liqu minahil fattah, halaman 247. Paham ya? Ini terkait rahasia-rahasia perempuan sesuai dengan apa yang ditulis, yang disampaikan oleh Ibnu Sina dalam salah satu karyanya. Ibnu Sina ini termasuk ulama besar, punya karya dalam urusan kedokteran, dalam urusan kesehatan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal